Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi IPS, pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di semester 2. Harapan Ibu dan doa Ibu, semoga kalian di rumah sehat walafiat ya. Oke, baik kita lanjut. Materi kita adalah tentang permintaan dan penawaran ya. Permintaan dan penawaran. Pastinya kalian sudah sering dong dengar kalimat permintaan dan penawaran. Apalagi kayaknya bukan cuma dengar, sering minta dan sering menawar ya. Nih anak-anak akhwat nih biasanya kalau belanja-belanja senang banget yang namanya nawar ya, seperti itu dan itu adalah fitrah katanya perempuan ya, seperti itu. Baik, apa sih yang dimaksud dengan permintaan ya? Permintaan adalah secara pengertian kesediaan dari pembeli untuk melakukan pembelian sejumlah barang atau jasa dengan harga tertentu dan pada waktu tertentu. Ya, jadi kalau kalian memerlukan barang atau jasa pada saat-saat tertentu, entah itu pagi, siang, sore, atau entah jumlahnya sedikit atau banyak, itu yang disebut dengan permintaan. Lalu apa saja yang membuat orang mempengaruhi permintaan? Nah, faktor-faktornya yang pertama adalah adanya selera. Nah, selera orang itu akan sangat mempengaruhi kepada permintaan. Misalnya seperti sekarang sedang musim pandemi, berarti selera atau kebutuhan akan misalnya makanan suplemen yang sehat ya untuk tubuh itu tinggi. Berarti permintaan terhadap produk-produk kesehatan tinggi. Apalagi misalnya masker. Nah, masker yang awalnya kita tidak pernah pakai masker, jadi sekarang kita mau nggak mau kita harus membeli masker. Nah, itu. Dan selera ini terpengaruh dengan model misalnya ya. Ada yang senang modelnya, mungkin kalau yang anak laki-laki senangnya yang scuba, kalau yang perempuan senangnya yang hijab, model masker hijab. Nah, itu contoh selera. Terus yang kedua penghasilan dari konsumen. Nah, penghasilan itu pendapatannya lah ya, banyak tidaknya uang dia, itu akan mempengaruhi kepada permintaan. Misalnya apa, sekarang ini bulan Februari ini masih musim hujan. Nah, orang-orang yang memiliki penghasilan besar dan kecil itu akan pengaruh misalnya permintaan terhadap jas hujan misalnya. Nah, jas hujan itu ada yang mahal, ada yang tidak. Nah, itu bisa disesuaikan dengan penghasilan. Apalagi belanja-belanja, ya belanja-belanja juga akan sangat berpengaruh dari penghasilan. Lalu yang ketiga, harga barang jasa substitusi atau pengganti ya. Substitusi artinya pengganti. Contohnya misalnya di Karawang nih lagi musim banjir ya. Sekarang di mana-mana sedang musim banjir. Misalnya tidak terjadi panen padi nih, tidak terjadi panen padi karena musim banjir misalnya. Tapi semoga sih mereka para petani tidak terganggu ya dengan curah hujan yang sangat tinggi setiap hari, karena kasihan juga ya kalau mereka tidak bisa panen. Tapi ini contoh aja. Nah, misalkan padi nggak ada, nah berarti barang penggantinya apa? Nah, berarti misalkan orang bisa menawarkan untuk bahan pokok ya bisa mungkin singkong gitu ya, atau ubi gitu ya, itu namanya barang substitusi di bidang karbo. Tapi kalau misalnya bisa juga diganti dengan bahan-bahan yang cepat saji, ya roti dan seterusnya, itu contoh. Terus yang keempat, harga barang jasa atau pelengkap komplementer. Nah, ini juga pengaruh ya. Orang biasanya makan apa ya, roti gitu ya. Makan roti itu biasanya orang nggak suka kalau roti tawar tuh rotinya aja. Pasti ada pelengkapnya. Entah itu keju, entah itu meses, entah itu selai. Nah, itu namanya barang komplementer. Berarti ya, orang jualan barang pelengkap itu akan terpengaruh dengan permintaan terhadap barang-barang tadi contohnya roti, atau juga mungkin jasa ya, jasa angkutan misalnya. Sekarang orang kalau naik umum, sangat tidak dianjurkan ya, apalagi bepergian berkerumun-kerumun misalnya. Ya berarti jasa gimana kalau ada keperluan yang sangat penting, ya mau tidak mau harus cari, pengganti ya, pengganti atau pelengkapnya apa ya,
Ya misalnya, kereta api gitu ya, kereta api ya, seperti itu ya. Itu contohnya. Terus selanjutnya perkiraan harga pada waktu yang akan datang. Ini akan mempengaruhi kepada permintaan. Nih sebentar lagi ini kita sudah bulan Rajab, tanggal 2 Rajab, semoga kita dipertemukan dengan, Ramadan ya. Permintaan terhadap nanti bahan-bahan pokok biasanya tinggi, telur misalnya, terus terigu kalau ibu-ibu tuh ya sangat pengaruh itu, minyak goreng. Nah ini, yang punya uang dia akan stok belanja-belanja dari sekarang, supaya di Ramadan nanti, lebaran nanti, harga mahal-mahal dia sudah punya stok gitu ya, itu contoh. Terus yang satu iklan, nah ini apalagi iklan. Iklan ini harusnya nomor 6 ya, di sini nomor 5 juga. Nomor 6 iklan, nah iklan sangat-sangat berpengaruh terhadap permintaan. Betul nggak? Kalian pasti sangat sering ya, belanja karena iklan ya, mungkin iklan lewat media-media handphone, ada promo-promo ya di marketplace, di IG, di Facebook, dan seterusnya. Nah, itu beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan permintaan. Terus selanjutnya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu apa sih? Adalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara harga barang dengan permintaan. Jadi hukum permintaan penjualan itu ada hukumnya ya, enggak asal gitu ya, seperti itu. Bunyi hukum permintaan itu sendiri adalah sebagai berikut. Apabila harga barang naik, maka permintaan akan menjadi turun. Dan apabila harga turun, maka permintaan akan menjadi naik. Jadi mudahnya gimana? Kalau Antuna sebagai kalian sebagai pembeli pengennya harga mahal apa harga murah? Nah, tentunya kita kepengennya lagi harga murah barang bagus, betul nggak? Nah itu contoh daripada hukum permintaan. Lalu macam-macam permintaan itu apa aja? Ada dua ya. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu jenis permintaan yang disokong dengan daya beli. Jadi konsumen itu punya uang. Pada saat orang menawarkan barang dia langsung beli. Itu permintaan efektif. Jadi kalau misalkan ada iklan di IG di mana, terus antun kalian lihat nih, oh langsung beli berarti kalian termasuk pembeli efektif. Nah, lalu yang kedua ada permintaan absolut di mana permintaan tidak disokong oleh daya beli. Nah, ini berarti konsumen sebenarnya memerlukan barang atau jasa, namun konsumen tidak mampu untuk melakukan pembelian karena tidak mempunyai uang atau tidak cukup uangnya. Nah, itu contoh dua permintaan. Nah, kadang-kadang mungkin kita jadi pembeli efektif, kadang-kadang mungkin kita jadi pembeli absolut. Oh ya udah, nanti saja kita nunggu nabung dulu baru kita beli, mungkin berapa bulan yang akan datang. Nah, itu pun tidak apa-apa ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya hukum penawaran. Nah, ini bunyinya hukum tadi permintaan, sekarang penawaran. Kalau permintaan datangnya dari konsumen biasanya. Nah, kalau penawaran datangnya dari produsen. Nah, kalau kalian sebagai para pengusaha misalnya ya, berarti Antuna melakukan membuat atau menggunakan hukum penawaran ya. Nah, apa itu bunyinya? Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Atau penawaran suatu barang akan berbanding lurus dengan harga barang yang ditawarkan. Jadi hukumnya kebalik dengan penawaran. Kalau di permintaan harga turun, orang beli banyak. Kalau di penawaran harga turun, dikeluarinnya sedikit. Kenapa? Karena perusahaan juga ingin untung, ya seperti itu. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi besar kecilnya penawaran? Nah, kalau tadi dari produsen, sekarang dari konsumen. Ada harga barang. Harga barang kalau lagi murah dia dia tahan tentunya ya, nggak mau dia jual dulu karena mungkin bisa rugi gitu ya seperti itu. Lalu yang kedua biaya produksi. Nah, biaya produksi itu kalau lagi misalkan sepatu lah misal contoh ya. Sepatu biaya produksinya misalnya 300.000. Lalu harganya turun jadi 200.000, nggak mungkin dijual sama dia gitu ya, karena harganya pun nggak nutup biaya produksinya, rugilah dia nanti ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, besar kecil penawaran bisa dipengaruhi oleh teknologi. Nah, misalnya gini, home industry itu dia bisa bikin hanya sedikit. Biasanya penawarannya agak cukup mahal ya kalau barang-barang home industry, home home ya buatan rumah gitulah ya. Tapi kalau misalkan sudah dibuat oleh pabrik besar, dia menggunakan teknologi, dia bisa menghasilkan dalam jumlah banyak, dalam hitungan jam misalnya, ya jelas
itu akan menawarkan banyak barang dan biaya produksi pun biasanya lebih rendah gitu ya. Nah seperti itu, jadi barang yang ditawarkan pun jauh lebih banyak, seperti itu. Contoh apa ya, masker masker buatan jahitan pribadi sama masker pabrik itu kan beda banget ya, gitu ya, seperti itu. Lalu yang ketiga harga barang atau jasa pengganti. Nah, harga barang atau jasa pengganti itu mirip dengan penawaran tadi. Jadi kalau misalnya ada, barang misalkan sama-sama sepatu nih, sepatu sepatu ada yang mereknya kualitas A, ada kualitas B. Nah, supaya orang itu, tidak beli ke merek lain, maka si pabrik membuat 2 kualitas misalnya. Kualitas A begini, kualitas B misalkan kualitas A 500.000, kualitas B misalkan 300.000. Dibuatlah merek berbeda ya, atau pengganti, padahal sih belinya ke sana-sana juga. Ya termasuk mungkin kalau kalian pakai jenis sampo, jenis makanan ya, saya sebutin misalnya salah satu jenis, pabrik yang sangat banyak mereknya misalnya Mayora tuh ya. Mayora tuh banyak banget mereknya ya, barangnya. Kalian makan coki-coki, sebut merek lah nggak apa-apa ya, Bembeng, nah itu banyak banget ya. Jadi, di luar ada top, nah dia bikin bembeng atau kebalik ya, ada bembeng ada top, misalnya kayak gitu. Lalu yang selanjutnya tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan pun akan, berpengaruh kepada penawaran produk yang dia buat. Tujuan perusahaan pasti cari untung. Nah, kalau dia cari untung, cari laba, berarti apa, Bu, sangat, ini ya, sangat masif, sangat gencar menawarkannya. Digunakanlah berbagai macam iklan. Kalau dulu iklan tuh reklame, koran, kalau sekarang lewat medsos, lewat marketplace, lewat apalagi iklan-iklan, lewat iklan aplikasi, nah seperti itu ya. Karena tujuan perusahaan ingin untung. Lalu yang selanjutnya perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, mirip dengan tadi permintaan. Kalau penawaran kira-kira, emas nih ya, emas. Emas ini, eee, bulan apa ini, Februari, perkiraannya April ke atas itu naik misalnya ya. Nah, otomatis si penjual emas dia akan apa namanya, mengurangi penawaran, nih ya, mengurangi penawaran supaya nanti dijualnya di harga, di masa yang akan datang yang sedang tinggi gitu ya, ditahan dulu, di-keep dulu, nanti aja jualnya kalau lagi mahal gitu ya, seperti itu. Lalu pajak, ini juga pajak pengaruh ya, pajak tuh pengaruh banget kepada penawaran dari produsen. Kalau pajaknya mahal, mungkin ya jadi penawaran barang jadi mahal ya. Jadi semua barang yang kita pakai, kayak yang kalian beli dimanapun di Indonesia ini, apalagi di luar negeri semuanya sudah plus 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 pajak ya. Coba deh kalian beli permen pun apa, itu udah termasuk pajak. Siapa yang tanggung? Pajak kita yang nanggung, walaupun perusahaan yang bayar karena si perusahaan sudah menghitung biaya sebegitu, misalnya, coklat lah, coklat apa ya sekarang lagi ngetren misalnya Silver Queen gitu ya. Nah, misalkan beli Silver Queen satu batang itu ada yang 30.000 gitu ya misalnya, 30.000 udah plus pajak gitu ya, seperti itu. Terus selanjutnya hukum penawaran dan kurva penawaran, ya. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, dan jika barang harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jadi tadi kebalikan dengan permintaan. Lalu, faktor apa aja yang menyebabkan kenaikan penawaran? Kenaikan harga yang pertama ya. Harga ini hukum penawaran hanya bersifat kecenderungan dan bisa berlaku secara ceteris paribus. Artinya apa sih? Bahwa hukum penawaran hanya berlaku apabila faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga dari barang adalah tetap. Nah, itu yang dimaksud dengan ceteris paribus. Apa ya? Misalnya yang penawarannya harga dari barang adalah tetap, contohnya bahan pokok ya. Bahan pokok itu termasuk nggak bergeming, mau dia mahal, mau dia murah gitu, tetap orang tuh tetap aja ditawarin gitu ya, ditawarkan gitu ya, karena itu adalah kebutuhan orang gitu ya, seperti itu. Kebutuhan masyarakat, bahan bensin misalnya, BBM gitu ya, seperti itu. Lalu kurva penawaran, nanti ada kurvanya, sebetulnya di permintaan itu ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Di sini Ibu nggak bahas detail, nanti mungkin Antuna bisa lihat di buku ya.
Kurva penawaran merupakan satu grafik yang menggambarkan perbandingan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga barang. Ya, kurvanya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Kalau penawaran itu jadi, cara membuat kurva penawaran ya, pertama, kalian buat dulu garis mendatar ya, untuk menggambarkan jumlah penawaran. Kita kasih kode Q, Q itu artinya quantity atau jumlah ya, quantity atau Q. Nah, bikin, mendatar. Lalu yang kedua, buat garis tegak untuk menggambarkan harga P, P itu artinya price ya, price harga. Lalu yang ketiga, buat titik pada setiap pertemuan antara harga barang dengan penawaran. Yang keempat, menghubungkan titik-titik yang terbentuk disebut sehingga akan membentuk suatu kurva. Misalnya ini, pada saat harga 1.000, P-nya 1.000, jumlah yang ditawarkan berapa? 2. Harga 2.000, barang yang ditawarkan 4. Harga 3.000 yang ditawarkan 6, harga 4.000 yang ditawarkan 8, harga 5.000 yang ditawarkan 10. Kita lihat. Nah, kita tarik satu garis S. S itu supply ya, penawaran. Nah, lihat semakin tinggi harganya si penjual akan menawarkan jumlah barang yang lebih banyak. Itu contoh kurva penawaran. Nah, kalau kurva permintaan dibalik ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah ya seperti itu. Terus selanjutnya materi berikutnya nanti kita akan bahas tentang harga pasar. Nah, di harga pasar ini nanti kita akan belajar tentang kurva permintaan dan penawaran di harga pasar. Jadi tidak dibahas sekarang materi materi harga pasar. Dari Ibu cukup sekian dulu. Semoga kalian paham. Ya, jika tidak ada yang paham silakan diulang-ulang lagi, dibuka materinya. Boleh juga dengan tambahan materi lain ya. Materi dari ruang guru dan seterusnya, kalian bisa belajar juga. Lalu yang di buku gitu ya. Atau mungkin mau tanya boleh, boleh chat di IG Ibu biasa atau di WA ya. Itu aja materi yang kita bahas. Semoga Antuna paham ya. Semoga Antuna paham. Jika ada yang ingin disampaikan boleh secara ya tanya boleh. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.